Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berjudul analisis rangkaian kuadratur osilator menggunakan analisis Knot. Next. Nah, di sini merupakan tim dari kelompok 2. Yang pertama itu ada saya sendiri, Dika Satria, dengan NPM 21163116007. Yang kedua ada Mauludi Meilani dengan NPM 21106311612. Dan yang terakhir ada Rifki Fajar Nugraha dengan NPM 21106311620. Next. Masuk ke bab pendahuluan. Sebuah osilator kuadratur adalah osilator cincin yang menghasilkan 4 sinyal sinusoidal, masing-masing keluaran 90 derajat keluaran dari fase. Osilator cincin memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi daripada osilator LC, tapi tersedia secara luas dan mudah diintegrasikan ke dalam chip. Osilator kuadratur digunakan misalnya dalam komunikasi untuk mixer kuadratur dan generator single sideband, atau untuk tujuan pengukuran dalam generator vektor atau beberapa voltmeter karena rangkaian menyediakan dua sinusoid 90 derajat di luar fase. Oleh karena itu, osilator kuadratur penting dalam banyak sistem komunikasi dan pengukuran. Dalam makalah ini, kami mengusulkan rangkaian osilator kuadratur baru menggunakan perangkat aktif di semua konfigurasi rangkaian output dari dua sinyal sinusoidal dengan perbedaan fasa 90 derajat tersedia. Konsep dua osilator ortogonal didasarkan pada kesamaan karakteristik kubik. Kondisi osilasi dan frekuensi osilasi dari osilator ortogonal yang diusulkan dapat dikontrol secara ortogonal. Perangkat elektronik yang menggunakan perangkat populer memiliki impedansi keluaran yang rendah, kemampuan penggerak arus yang tinggi, memungkinkan daya untuk menggerakkan berbagai komponen, kesederhanaan, dan biaya yang rendah. Nah, pada makalah ini kita bakal mencari bagi tegangannya yang menggunakan analisis Knot. Masuk ke rangkaian osilator. Osilator adalah perangkat listrik yang menghasilkan beberapa osilasi atau sinyal listrik periodik dengan amplitudo konstan. Sinyal yang dihasilkan datang dalam bentuk gelombang sinus, gelombang kotak, dan gelombang gigi gergaji. Pada dasarnya, sinyal arus searah atau DC dari sumber listrik diubah menjadi sinyal arus bolak-balik atau AC melalui rangkaian osilasi, menciptakan sinyal listrik periodik dengan amplitudo konstan. Dengan kata lain, osilator adalah penguat yang dimodifikasi dengan rekomendasi penggunaan sinyal yang masuk. Frekuensi tegangan bolak-balik yang dihasilkan oleh rangkaian tangki tergantung pada nilai L dan C yang digunakan. Ini bisa disebut dengan resonansi frekuensi dengan nilai. Nah, di sini ada persamaan F R sama dengan 1/2 pi akar LC, di mana FR adalah frekuensi resonansi dalam satuan Hertz, L adalah induktansi dalam satuan Henry, dan C adalah kapasitansi dalam satuan Farad. Resonansi terjadi ketika reaktansi kapasitif sama dengan reaktansi induktif. Rangkaian tangkai bergetar pada frekuensi ini. Next. Nah, ini ada komponen pasif. Komponen pasif merupakan komponen elektronik yang tidak memerlukan tegangan atau listrik untuk beroperasi. Beberapa komponen elektronik yang tergolong komponen pasif adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Lalu apa itu kapasitor? Kapasitor yang biasa kita lambangkan dengan huruf C dalam rangkaian elektronika
adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam medan listrik dengan cara mengakumulasi ketidakseimbangan internal muatan listrik. Yang kedua ada resistor. Resistor adalah komponen elektronik dasar yang digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir melalui suatu rangkaian. Seperti namanya, resistor bersifat resistif dan biasanya terbuat dari karbon. Dari hukum Ohm, resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki Fajanugraha. Pada Rifki saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Dika Satria. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen rangkaian elektronika yang memperkuat atau mengarahkan aliran listrik, komponen yang beroperasi saat menerima arus atau tegangan. Di antaranya adalah transistor, dioda, IC atau integrated circuit, penguat operasional, dan lain-lain. Yang pertama ada op-amp, penguat operasional atau operational amplifier atau umumnya dikenal sebagai penguat operasional, adalah komponen elektronika yang terdiri dari resistor, dioda, dan transistor. Penguat operasional disusun dalam suatu rangkaian terpadu atau biasa dikenal dengan integrated circuit atau IC. Sebuah op-amp biasanya digunakan sebagai penguat pada saat digunakan. Op-amp adalah rangkaian terintegrasi yang terdiri dari transistor, resistor, kapasitor, untuk membentuk sistem mikro-amp yang andal dalam sebuah chip. Penguat operasional atau op-amp adalah sirkuit terpadu yang umum digunakan karena keserbagunaannya yang besar. Bagian input dari op-amp biasanya adalah penguat lain yang dapat dibangun dari transistor BJT atau FET. Oke, baik, selanjutnya ada analisa node. Rangkaian analisa node menggunakan hukum Kirchhoff pertama. Hukum Kirchhoff saat ini atau KCL seperti yang kita sebutkan di atas, namanya menyiratkan bahwa kita menggunakan tegangan node dan menggunakan bersama dengan KCL. Analisis node mengharuskan kita untuk menghitung tegangan node di setiap node, sehubung dengan tegangan ground atau node referensi. Maka kita menyebutkan metode node atau node voltage. Analisis node didasarkan pada aplikasi sistematis hukum Kirchhoff saat ini atau KCL. Dengan teknik ini, kita akan dapat menganalisis rangkaian linear apapun. Sifat dari rangkaian analisis node yaitu diantaranya ada yang pertama, rangkaian analisis node menggunakan hukum arus Kirchhoff atau KCL. Yang kedua ada untuk node N termasuk node referensi akan ada persamaan tegangan node independen N-1. Yang ketiga, memecahkan semua persamaan akan memberi kita nilai tegangan node. Yang terakhir, jumlah node atau kecuali node non-referensi sama dengan jumlah persamaan tegangan node yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Rangkaian kuadratur osilator, rangkaian yang dibuat dengan 3 op-amp, 3 kapasitor dengan nilai 1 nanofarad, dan 5 resistor dengan nilai 10 kilo ohm. Rangkaian ini dibuat dan disimulasikan dengan perangkat lunak Proteus. Gambar rangkaian dari Proteus dapat dilihat dari gambar berikut. Oke, selanjutnya. Setelah rangkaian dibangun, disimulasikan rangkaian untuk membuat bentuk gelombang. S pangkat 3 dikali C1 dikali C2 dikali C3 dikali R1 dikali R2 dikali R3 dikali R5 ditambah S kuadrat dikali C3 dikali R3 dikali R4 dikali R5 dikali dalam kurung C1 dikali R1 plus C2 dikali R2 tutup kurung ditambah S C3 dikali R3 R4 R5 ditambah R1 R2 sama dengan 0 persamaan 1. Pada S sama dengan J omega dengan membandingkan bagian nyata dan imajiner dengan 0, istilah osilasi dan frekuensi osilasi dapat diperoleh sebagai gambar tersebut dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya R3 dikali R4 dikali R5 sama dengan C1 dikali C2 dikali R1 kuadrat dikali R2 kuadrat dibagi C3 dikali dalam kurung C1 dikali C1 ditambah C2 dikali C2 tanda petik omega 0 sama dengan 1 per akar dari C1 dikali C2 dikali R1 dikali R2. Pada persamaan 2 dan persamaan 3,
Diketahui bahwa kondisi osilasi dan osilasi frekuensi bisa dikontrol secara ortogonal. Fungsi transfer tegangan pada VO2 ke VO1 adalah VO2 per VO1 sama dengan minus 1 per SC3R4. Perbedaan fase theta antara VO2 dan VO1 adalah theta sama dengan 90 derajat. Untuk memastikan bahwa tegangan VO2 dan VO1 berada di kuadratur, disebabkan karena impedansi output dari penguat operasional sangat kecil. Dua terminal output yaitu VO1 dan VO2 dapat langsung terhubung ke tahap berikutnya pada masing-masing. Sensitivitas pada pasif osilator kuadratur pada gambar rangkaian di atas semuanya rendah. Selanjutnya yaitu gambar di atas menunjukkan hasil percobaan dari osilasi frekuensi dengan memvariasikan nilai R sama dengan R1, sama dengan R2, sama dengan R4, sama dengan R5. Dengan C1 sama dengan C2, sama dengan C3, sama dengan 1 nanofarad, dan R3 bervariasi dengan R oleh persamaan 2 untuk memastikan osilasi dimulai. Impedansi dan kapasitas penggerak arus tinggi 4, persamaan 4, kesederhanaan dan biaya rendah, bersama 5, sensitivitas pasif rendah. Gambar dari osilator frekuensi dapat dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Maudi Melani. Untuk Maudi, dipersilakan. Baik, terima kasih Rizky Fajar. Di sini saya akan melanjutkan tentang hasil dan pembahasan. Ketika osilator kuadratur digunakan sebagai osilator op-amp, maka rangkaian osilator terdiri dari 3 bagian yang menghasilkan pergeseran fasa 180 derajat. Ketika umpan balik dihubungkan ke input pembalik, maka op-amp dihubungkan dalam konfigurasi penguat pembalik yang menghasilkan pergeseran fasa 180 derajat yang diperlukan, sementara jaringan RC menghasilkan pergeseran fasa 180 derajat tambahan pada frekuensi yang diinginkan, yaitu 180 derajat ditambah 180 derajat. Dalam rangkaian osilator kuadratur ini diperlukan osilator RC pergeseran fase 3. Langkah untuk menghasilkan frekuensi osilasi menggunakan 6,5 kHz. Jika kapasitor 1 nanofarad digunakan dalam rangkaian umpan balik, maka hitung nilai resistor penentu frekuensi dan nilai resistor umpan balik yang diperlukan untuk mempertahankan osilasi. Nah, jika rangkaian ini terdiri dari resistor yang sama dan 3 kapasitor 1 nanofarad yang identik, karena frekuensi osilasi diberikan sebagai 6,5 kHz, nilai resistansi dihitung sebagai F sama dengan 6,5 kHz sama dengan 1 per 2V akar 2 kali 3 dikali R dikali 1,0 nanofarad sama dengan R sama dengan 1 dibagi 2V akar 2 kali 3 dikali 6.500 dikali 1 kali 10 pangkat 9. Pada hasil perhitungan diketahui hasil dari nilai osilasi frekuensi. Jika diberikan nilai 6,5 kHz, maka adalah R sama dengan 995 kiloohm. Dan jika dibulatkan menjadi 10 kiloohm. Nah, di sini kita menggunakan analisa node. I adalah masukan sama dengan I yaitu keluaran. Pada op M1, VA sama dengan V ground sama dengan 1. Nah, dengan rumus kita menghasilkan pada op M1 yaitu 0,91. Kemudian pada op M2 kita menghasilkan VO2-nya yaitu 0,9V. Kemudian pada op M3 kita menghasilkan VO1-nya sama dengan 1,0827V. Nah, hasil dan pembahasan perbandingan antara metode analisa rangkaian dengan program simulasi pada Proteus. Pada perhitungan menggunakan analisa node, didapatkan hasil analisis rangkaian kuadrat osilator menggunakan analisis node pada ketiga op-amp, didapatkan hasil pada op-M1 didapatkan bahwa VB sama dengan 0,9V. Pada op-M2 didapatkan hasil VO2 sama dengan 0,9V. Dan pada op-M3 didapatkan hasil VO1 sama dengan 1,0827V. Dalam program perhitungan pada Proteus terdapat perbedaan nilai V output. Didapatkan bahwa hasil dari VB sama dengan 5V, VO2 sama dengan 5V, dan VO1 sama dengan 5V.
Tegangan output yang dihasilkan pada masing-masing op-amp memiliki V output yang sama. Hal ini dapat terjadi karena pada V-ground yang digunakan menggunakan besaran yang sama, yaitu 1 volt. Kemudian kesimpulan. Dari hasil yang telah kami lakukan, osilator kuadratur baru berdasarkan operasional amp disajikan osilator kuadratur yang diusulkan memberikan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu 2 sinusoidal sinyal output dari perbedaan fase 90 derajat diperoleh secara bersamaan di setiap konfigurasi 2. Yang kedua yaitu kondisi osilasi dan frekuensi osilasi dapat dikontrol secara ortogonal. Yang ketiga, terminal output memiliki keunggulan output terendah. Yang keempat, hasil analisis rangkaian kuadratur osilator menggunakan analisis node. Pada ketiga op-amp didapatkan hasil op-amp 1 sama dengan 0,91 V, op-amp 2 0,9 V, dan op-amp 3 sama dengan 1,0827 V. Saya serahkan kembali pada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Maududi yang telah mempresentasikan hasil dari pembahasan. Oke, mungkin dicukupkan aja. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.